Ihya ulumuddin apa? Ihya. Haula wala quwwata illa billah. Bagaimana kita ini melihat gambar Islam ini dengan sebenarnya? Jadi belajar terus kita. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah. La haula wala quwwata. Jangan berbohong, ya, kecuali bohong yang disyariatkan. Bohonglah kau. Apabila bohong itu disyariatkan, kau tidak merugikan orang lain. Kau tidak membuat yang haram. Bahkan kau berbohong menguntungkan orang lain. Seperti Hatim al-Asham, kan? Dia berbohong dengan perbuatannya. Saya katakan dia Hatim al-Asham, si Hatim yang tuli. Ada seorang perempuan yang datang di kedai tempat dia jualan. Perempuan ini terlepas dan buang angin. Maka pura-pura tuli dia. Gimana tadi? Coba yang keras ngomongnya. Oh, perempuan ini nyaman aja. Berarti saya ini nggak mendengarkan saya buang angin. Dengarnya, tapi dia pura-pura. Gimana? Tolong yang kuat dia yang keras. Alhamdulillah. Saya tadi buang angin, nggak tahu nyesihin. Tahu dia, tapi dia pura-pura tuli. Berbohong kan dia, berbohong dengan perbuatannya. Tapi untuk apa? Yang ada yang dirugikan cuma untuk menjaga perasaan ibu ini. Idkhalus surur, supaya senang hatinya. Di antara amalan yang paling bagus, idkhalus surur ala qulubil mu'minin. Kau masukkan kebahagiaan di hati orang yang beriman tadi kita. Insyaallah berbagi kita, insyaallah kamus Pekanbaru, saudara-saudara kita. Alhamdulillah, yang menyenangkan hati mereka kan. Ya Allah, lapangkan rezeki kami, hati kami jadikan pemurah ya Allah, supaya kami berbagi. Berikan hamba-hamba Allah, kasih sayang kepada hamba-hamba Allah. Buat yang menyenangkan hamba-hamba Allah. Wahai hamba-hamba Allah, kemanapun kau pergi, kasihanlah kau dengan hamba-hamba Allah, supaya Allah melimpahkan rahmatnya kepada, supaya Allah menyelamatkanmu di dunia dan di akhirat. Kamu memiliki pamor, kamu memiliki kawan yang kaya, kamu memiliki orang-orang yang berpotensi, ingatkan mereka supaya mereka bantu ini fakir miskin, mereka bantu ini agama Allah, mereka bantu ini usaha menyampaikan agama kepada umat. Jangan diam saja kamu. Kadang-kadang dengan modal bicara, tapi masya Allah kan, memang gak ada uang dia, tapi ada kawan dia yang banyak duitnya. Dia gak tahu menaruh duit di mana. Rumah di sana, rumah di sini. Malah rumahnya sudah banyak jadi rumah hantu mungkin, gak ditempatin lagi. Gak tahu dia, gak teringat dia. Ingat, di rumah dibuatkan tahfizul Quran, akhir dibuat pengajian, dibuat pesantren, pendidikan. Ini ibadah aja saya beri di sana. Dari Bandar itu anak-anak SMP, pondoknya mereka bukannya anak pondok yang tinggal di pondok, bukan, di Jawa pun begitu. Anak SD, anak SMP, SMA, mereka datang ke pengajian setelah pulang dari belajar mereka, mau nahwu, mau sorok, mau fikih, mau belajar mereka. Rumah-rumah apa disiapkan untuk mereka. Datang di situ, dikondisikan mereka. Di tempat kita kan kalau dia nggak belajar di pondok pesantren, ya sudahlah, kasihanlah dia. Siapa yang ingatkan dia? Siapa yang mengkondisikan dia? Siapa yang membacakan ini agama kepada dia? Allah. Makanya itu kita ingatkan saudara-saudara, jangan berbohong, jangan berbohong, terutama di bulan Ramadan. Bantulah kami ya Allah. Ala la'natullah alal kadhibin. Ingatlah Allah melaknat orang-orang berbohong, menjauhkan mereka dari rahmat Allah. Apalagi gunanya kalau tidak dapat rahmat Allah? Mau kemana lagi? Kamu tidak akan masuk surga dengan amalanmu. Innakum la tadkhuluna al-jannata bi a'malikum. Kamu tidak akan masuk surga dengan amalanmu. Wala anta ya Rasulullah. Kalau engkau wahai baginda, wahai junjungan, kamu enggak masuk surga juga dia. Wala anak. Saya pun enggak masuk surga kalau dengan amalan. Tidak bisa saya, enggak pantas masuk surga. Bagaimana ke surga? Amalan berapa rupanya? Mau tinggal selama-lamanya di sana? Mau senang selama-lamanya di sana? Mau enak selama-lamanya di sana? Semuanya kesenangan, syahwat dilipat gandakan 100 kali lipat di sana. Dahsyat kata Rasulullah SAW dalam Sunan At-Tirmidzi. Apakah di surga itu ada bersih tubuh ya Rasulullah? Naam, duhman. Iya, dahsyat kata Rasulullah SAW. Walakin bidakarin la yansani wa farajin la tashtaki. Di surga di sana hubungan suami istri dengan kemaluan yang tidak pernah kendor. Kemaluan laki-lakinya tidak pernah kendor, dia berhenti, memang mau berhenti aja, bukan perlu berhenti. Dan istrinya pun tidak pernah kesakitan sekalipun dia berhubungan selama bertahun-tahun.
Jadi mau ke sana kau dengan ibadah kita seperti ini. Selama di sana tidak tidur, di surga tidak tidur karena kejutan terus, kegembiraan terus. Orang gembira mana bisa tidur? Nggak bisa tidur. Pulang saja kan? Baru tulang baru. Di bawah berpuluh itu rasa tomat. Iya. Kalau dapat istri baru kan nggak bisa tidur dia. Bahkan tidur pun kadang ngomong dia. La ilaha illallah. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughlin. Orang ahli surga hari itu sibuk mereka dengan kenikmatan, dengan kesenangan sehingga nggak bisa tidur. Memang nggak tidur mereka selama di surga itu selama-lamanya. Mau ke situ pakai amalan nggak bisa, kata Rasulullah SAW. Amalan nggak bisa masuk ke situ. Saya juga nggak bisa. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmah. Kecuali kalau saya sudah dibalut dengan rahmat Allah. Bukan rahmat sekedar, bukan dibalut dari ujung rambut, kanan semua luar dalam, harus dibalut rahmat. Baru saya berhak masuk surga. Siapa itu? Sayyidina Muhammad SAW. Ini tukang bohong, dilaknat Allah, enggak dapat rahmat. Bagaimana ini? Alhamdulillah. Jangan main dengan berbohong ini. Jangan kau berbohong yang merugikan orang. Jangan kau berbohong mengambil kepentingan, keuntungan pada dirimu. Jangan kau berbohong. Al-kadhib yahdi ilal fujur. Kebohongan akan membawamu kepada kedurhakaan. Wal fujur yahdi ilal nar. Nanti kedurhakaanmu akan membawamu masuk ke dalam neraka. Termasuk ini, tak ada lagi pahalanya. Jadi gimana lagi? Di sana faman saqulat mawazinuhu. Siapa yang berat amalan ini nggak ada pahalanya. Gimana bisa berat lagi? Berat dosa jadinya, nanti dosa sudah pasti. Kamu selalu berdosa wahai hambaku. Innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Kamu selalu berdosa wahai hambaku siang malam. Maka ini jangan berbohong. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah supaya jujur. Kalau nggak bisa jujur, udah jangan tanya saya, tanya yang lain. Mungkin ada pertimbangan apa bagaimana? Jangan kau berbohong, jangan tanya saya. Saya meminta nasihatmu, Ustaz Abuya mengenai si Fulan. Waduh, jangan tanya saya. Tanya saya, jangan kau berbohong nanti. Jangan tanya saya, tanya yang lain. Minta maaf, enggak pantas saya berbicara kesana dia. Enggak siap saya. Jangan kau bercerita bohong. Al-Mustasyaru muhtaman, orang yang diminta nasihat itu harus aman. Kalau nggak lebih baik dia. Jangan berdusta, tidak ada pahala puasa. Kemudian apa lagi? Ini yang paling sulit yang akan datang. Apa itu yang di dalam kitab At-Tafsiratus Sadidah ini yang menghapuskan pahala puasa? Orang yang melihat kepada yang haram, bernafsuka, tidak bernafsuka, ditengoknya yang haram. Ini perempuan nggak halal ditengok. Ini gambar nggak halal ditengoknya, haram ditengok. Sekalipun dia tidak bernafsu, tak adanya nafsunya. Tapi ditengoknya beda, yang nggak ditengoknya itu dudukkannya kepalanya, sekitar hajatnya, apa yang dilewatinya, seperuhnya, bukan diturutkannya, bukan. Tengoknya diturunkannya, mantap tuh ini nampaknya. Lain nampaknya ini dari yang di rumah. Tambah. Alhamdulillah. Semua lawan kita. Ini yang paling sulit. Alhamdulillah. Karena perempuan ini sudah dirusak. Keluarkan perempuan, rusak perempuan supaya rusak mereka. Supaya mereka jauh dari rahmat Allah, supaya kita bisa menguasai kekayaan mereka. Buka aurat perempuan, tutup auratnya, masukkan menutupi Al-Quran, kan begitu. Itu katanya kan, buka aurat perempuan, hijabnya buka, hijabnya itu tutupkan kepada Al-Quran. Itu katanya mereka. Kata Syekh Abdul Rahim Tahan, hafizahullah ta'ala. Itu targetnya musuh, perempuan ini buka ini, supaya ini rusak. Berikan kesempatan untuk rusak, untuk bergaul, untuk apa segala macam.
Nah, jualan nggak laku. Kata setan, yang lapor restoran di daerah sini, cari perempuan yang menjaganya. Baru datang pembeli. Buat yang muka aurat, buat yang penampilannya gimana. Maka berhati-hatilah kita. Melihat kepada yang haram sama ada kau bernafsu. Jangankan bernafsu, tidak bernafsu pun kau batal pahala puasa. Kalau kau melihat yang haram, gimana ini kau? Kalau bukan kewajiban-kewajiban kita di tengah masyarakat, sudah berangkatlah kita besok di hutan saja lah kita puasa. Oh, usah di sini lagi kita. Takut kita ini nggak selesai nanti nggak selamat puasa kita. Karena ada yang kewajiban di sini, ada hutang lagi, ada macam-macam lagi, ada keluarga lagi yang mau dibelanjai. Kalau enggak, sudah. Kalau Ramadan, insya Allah Senin sudah berangkat lagi. Tadi hutan mana, tadi Sias, tadi mana nggak tahu saya namanya. Berangkat pagi sampainya maghrib di sana. Di sana aja gitu. Nanti pas selesai Ramadan baru pulang lagi kita ke sini. Sudah dapat itu menalar, mudah-mudahan kan insya Allah aman lah sampai mati kita, insya Allah haram masuk neraka. Alhamdulillah. Seperti ahli Badar kan, ya, malu masih. Buat saja suka-suka kalian mau gimana juga. Kalian sudah diampunkan Allah. Ma darra Utsman ma fa'ala ba'da yaum. Apapun perbuatan Utsman gak ada masalah lagi setelah dia bersedekah hari ini. 1000 tunggangan untuk Jaisul Usra, membawa emas, berlian, segala macam harta yang berharga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Riwayatnya madhar. Ma fa'ala ba'da yaum. Apapun perbuatannya Utsman, apa enggak ada masalah lagi. Setelah hari ini dia menginfakkan hartanya sebanyak ini di jalan Allah. Ya, gimana kita di sini di tengah-tengah kehidupan ini? Maka banyak kala risau hatimu, banyak kala sedih hatimu, banyak kala engkau menghinakan diri kepada Allah. Wahai Tuhanku, tidak sama orang yang berbuat dosa tapi sedih hatinya dengan orang yang berbuat dosa santai dia rasa seperti tidak ada apa-apa. Man sarratu hasanatu wa sa'athu sayyi'atu fadzalika. Siapa yang gembira dengan amal solehnya, sedih hatinya dengan pelanggarannya, itu tandanya orang beriman. Alhamdulillah. Jaga itu di hati kita. Mulai dari sekarang risau gitu ya Allah. Ini dulu Ramadan yang dulu pun nggak ada yang dibanggakan ya Allah. Hanyalah mengharapkan rahmat ya Allah. Sudah berapa puluh Ramadan yang berlalu ya Allah. Lagi mau datang Ramadan, tolonglah kami ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Jangan sampai kami sia-sia ya Allah. Jangan sampai kami nggak tahu lagi masih Ramadan lagi, setelah ini pun nggak tahu juga kita lagi. Itu kemarin ayahanda kita yang masih muda meninggal dunia di Kuba kan. Semoga Allah merahmati beliau. Allah tempatkan di tempat yang sesuai dengan rahmatnya Allah, sesuai dengan keampunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli agama ini. Kita menghadiri jenazah mereka, kita mendoakan mereka. Kita bukan pertama kalinya kita supaya mereka diampunkan, supaya kita diampunkan. Begitu. Wahai Bisrul Hafi, tahukah engkau apa balasan yang akan kuberikan untuk orang-orang yang menghadiri jenazahmu? Tadi keluarkan jenazahnya pagi, setelah asar baru selesai menguburkannya. Saking ramainya orang. Itu orang yang ramai, tahu apa saya balas mereka hadir di jenazahmu, saya ampunkan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab tengok di kitab Syarhus Sudur karangannya Imam As-Suyuti rahimahullah. Ada yang bermimpi melihat bagaimana di surah Hafi engkau berjumpa dengan Allah sudah mengampunkan semua yang menghadiri jenazah saya. Kalau orang-orang soleh menghadiri jenazahnya, saya bisa jadi ampunan Allah. Bagaimana mendoakannya, bagaimana mencintainya, bagaimana berkhidmat kepadanya. Oh sudah nggak tahu lagi kita bagaimana. Allah lebih tahu. Orang-orang yang dekat dengan Allah, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang barokah, yang dekat dengan Allah. Orang yang melihat mereka saja jadi baik, melihatnya saja orang jadi baik, belum lagi mendengarkan pengajiannya. Melihatnya orang jadi baik. Teringat kepada Allah, melihatnya saja teringat orang kepada Allah.
Ya, mudah-mudahan Allah terima ya anda kita semua, guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Allah maafkan mereka ya Allah. Amin. Guru-guru kami Allah, dengan berkah mereka kami jadi mulia ya Allah. Dengan berkah mereka kami mendapatkan kelapangan ya Allah. Ini ustaz, ini abu ya segala macam. Dari mana datangnya itu? Dari mana itu? Kalau bukan dari ayah itu mengajari kita. Dari mana? Tengok orang susahnya kadang-kadang orang untuk mendapatkan 100-200. Kita gimana kita? Dimudahkan Allah. Gimana bantuan datang kepada kita? Masya Allah. Itu berkah siapa itu? Guru-guru kita. Gurunya lagi. Kita kemana-mana ya dengan barokahnya guru kita. Jangan lupa, jangan durhaka. Nah, jangan tidak sayang dengan guru-guru kita. Ini Ramadan, mana guru-guru kita? Mana anak istrinya? Mungkin sudah meninggal ya. Bagaimana kehidupan mereka? Yang susahnya mereka, yang nggak ada yang sahur mereka sama bukaan mereka. Nah, jangan tidak peduli kita. Nah, mereka ikhlas, itu ada mereka. Mereka tidak berharap, ya memang begitu. Kau usah kau harapkan, minta sama Allah. Jadi kamu sudah kaya sekarang kan, sudah banyak kenalan segala macam. Nah, ingat itu ayat kita di sana yang mengajari kita kaum fi'lun mali, membaca al-Fatihah itu. Mengajarkan kita berwudu begini, istinja begini, Fatihah begini. Nah, kalau kau tidak bisa memberikan materi, jangan kau lupa mendoakannya. Lupa mendoakannya. Semenjak guru saya meninggal Hamad, kata Imam Abu Hanifah, sampai hari ini sudah berapa puluh tahun saya selalu mendoakannya setiap sholat saya. Selalu mendoakan. Ya Allah. Melihat yang halal tapi bernafsu, batal juga pahala puasa. Halalnya istrinya, halalnya suaminya punya halalnya. Tapi mikir yang aneh-aneh dia di siang hari Ramadan. Itu istimewanya. Memang lain itu bagian kamu itu memang sudah diatur Allah itu lain dari yang lain itu. Tapi jangan tengok-tengok kalau siang hari Ramadan. Tundukkan dulu, nantilah setelah berbuka insya Allah. Sudah datang keringanan dulu nggak boleh. Setelah berbuka tidak boleh kalau sudah ketiduran. Maka Sayyidina Umar kebablasan. Tidak bisa nahan. Maka turun uhilla lakum lailatul. Allah halalkan malam-malam Ramadan kamu urusan suami istri dipersilakan. Dulu tidak boleh. Kalau sudah buka Ramadan, ketiduran, bangun lagi nggak boleh hubungan suami istri. Sayyidina Umar kebablasan. Radhiyallahu anhu. Setelah itu Allah turunkan keringan. Boleh malam-malam boleh. Siang-siang di rumah pun kaum rumah. Tundukkanlah. Ternak saban dia ada buat kalau di rumah. Iya. Nah, kalau si dulu itu sudah aku menolongi kau masak sono parah non. Lain baju semua ni naruh main. Namun lain di lalu dah sibuk bukan dan sebelum itu dah menbor kan. Masing-masing doya kan sudah tobang. Kau tu tinggal tobang. Sudah. Ini masuk. Jago-jago mah alhamdulillah, ibadah nikmatnya Allah. Itu juga nikmat Allah. Ya, berapa banyak yang memerlukan yang seperti itu tidak. Berapa banyak yang banyak hartanya nggak bisa lagi. Obat sana, obat situ, cari sana, cari situ. Ada lagi gitu ada. Bersyukurlah kau kepada Allah. Jangan lupa Allahumma ma asbaha bi aw amsa bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika. Falakal hamdu walakal syukru ala dzalik. Wahai Tuhan, di pagi hari kah, di sore hari kah, dapat nikmat, dapat yang menyenangkan, membahagiakan. Kami kah, hambamu yang lain kah, siapakah? Itu semua nikmatmu ya Allah. Hanya kamu yang bisa memberikan itu ya Allah. Untuk mula pujian kami ya Allah. Untuk mula terima kasih kami ya Allah. Siapa yang membaca ini, maka dia termasuk dalam golongan orang yang bersyukur. Itu pagi hari, baca sore hari, duduk-duduk kau di mana-mana baca itu. Di mana bacanya? Tengok di Masdaqul Qurib, Masdaqul Akhyar. Tengok di Wirdul Latif, termasuk di sana. Allahumma ma asbaha bina. Kalau di sore hari, Allahumma ma amsa bina. Jangan lupa memuji Allah. Tapi jagalah itu. Jangan gunakan di waktu siang hari Ramadan. Jangan tengok-tengok istri. Kalau bernafsu, istri jangan tengok-tengok suamimu bernafsu. Itu akan menghilangkan pahala
pahala puasa lebih penting lagi. Makanya tengok orang-orang yang menjalani thoriqat kan, sebagian katanya gimana? Kamu untuk melatih dirimu tinggalkan dulu makan yang enak-enak yang bernyawa. Oh iya ya, saya tinggalkan. Oke, sekarang kamu tinggalkan dulu melihat perempuan. Oh iya ya, saya tinggalkan. Tambah lagi, tinggalkan mendengarkan perempuan. Terpaksa keluar rumah, pergi ke gunung, ke sawah, tinggal di sana dulu kawan. Amalkan dulu salawat ini begini. Menurut ilham lah yang diberikan Allah kepada mereka para ahlillah. Bagaimana mereka melatih murid-murid mereka. Nah, bukan mereka mengatakan wajib, bukan mereka mengatakan ini adalah Rawahul Bukhari, bukan. Ini dibukakan Allah di hatinya. Allamahullahu ma lam ya'lam. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Allah ajarkan mereka. Warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Saya tanya Sayyidi Abdul Fattah Qudais Al-Yafi, ulama besar dari Yaman, masih beliau muridnya Syekh Muhammad Alawi juga. Karangannya sudah ratusan bangkai. Masya Allah. Aslinya salah pilih, salafi, tapi belakangan pindah lagi kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tanya, wahai ya Sayyidi, itu kadang-kadang kita lihat para ulama mengatakan sholawat ini pahalanya begini, pahalanya begini. Ya, jika benar itu mungkin mereka mendapatkan ilham katanya. Jadi begitu ilham itu ada. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa auhayna ila nahli. Kami berikan wahyu kepada lebah. Masa lebah dapat wahyu? Wa auhayna ila ummi Musa. Kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Masa ibunya Nabi Musa mendapat wahyu seperti Nabi? Itu kan perempuan. Itu ilham. Jadi yang saya ceritakan tadi, kadang-kadang para wali, fa innal qauma rahu thumma 'adu liyukhbirul qauma limastafadu. Mereka sudah menjalani jalan ini. Melihat bagaimana mereka kembali lagi menerangkan kepada murid-murid mereka pengalaman mereka. Coba-coba kalau makan yang enak-enak, enggak khusyuk yang sholat. Lainnya rasanya kalau pas datang saja Ramadan, lain rasanya. Jakarta ini membantu kita untuk taat kepada Allah, menggembirakan kita untuk taat kepada Allah. Mereka merasakan begitu, mereka melatih diri mereka. Nah ini kan nafsu. Tinggalkan dulu. Seperti orang yang sakit, tinggalkan dulu gula. Bukan kita mengharamkan gula, tapi khusus untuk dia tinggalkan dulu biar sehat. Nanti baru, jangan dulu rendang ya.